Kembali lagi di News Pagi pemirsa, 3 tempat hiburan malam di Jakarta terjaring razia protokol kesehatan. Selain karena tidak taat prokes, tempat hiburan juga melewati batas jam operasional. Tiga tempat hiburan malam di Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara kena bidik petugas. Saat dirazia, terdapat kerumunan dan pengunjung tanpa masker. Yang lebih parah, tempat hiburan melanggar jam operasional yang hanya boleh buka hingga pukul 12 malam. Selain pengunjung dibubarkan, petugas juga memberi teguran kepada pengelola tempat hiburan malam. Untuk tempat hiburan diperbolehkan sampai pukul 24.00. Pada saat patroli tadi sekitar pukul 01.00 masih ada beberapa tempat hiburan yang masih buka. Oleh karena itu kami mengimbau untuk segera membubarkan diri. Usai razia, polisi memberikan surat rekomendasi kepada Satpol PP Pemprov DKI Jakarta untuk menyegel 3 tempat hiburan yang terbukti melanggar ketentuan. TNI AL Dumai menggelar serbuan percepatan vaksin COVID-19 bagi pelajar dan masyarakat yang berada di pulau terluar atau daerah pesisir Provinsi Riau. Selama ini masyarakat di pulau terluar Provinsi Riau belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ribu vaksin COVID-19 didistribusikan di halaman kantor Camat Rupat Utara, Kabupaten Bekalis Riau, yang merupakan wilayah paling terluar di Provinsi Riau. Sejumlah masyarakat terutama pelajar antusias mendapatkan vaksin COVID-19. TNI Angkatan Laut wilayah Riau ini memfokuskan vaksinasi di pulau-pulau terluar yang ada di Provinsi Riau. Karena selama ini daerah tersebut pada umumnya masyarakat belum ada yang mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dengan tema ini diharapkan kita semua, masyarakat, pemerintah, instansi TNI Polri bersama-sama kita bersatu, berjuang melaksanakan serbuan vaksin sehingga secepat-cepatnya kita bisa mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah. Kegiatan serbuan vaksin di pulau terluar ini juga langsung dipantau oleh Gubernur Riau, Syamsuar, Bupati Bengkalis Kasmarni, dan Komandan TNI AL Dumai. Saat ini masyarakat sudah divaksin COVID-19 sekitar 70%. Terima kasih kepada Lanal yang telah memperkarsai kegiatan vaksinasi pada hari ini. Sehingga tentunya hari ini alhamdulillah kita harapkan banyak masyarakat kita khususnya di Pulau Rupan ini bisa mendapatkan vaksin. Dalam kegiatan ini TNI Angkatan Laut Dumai juga membagikan ratusan paket sembako dan beras kepada masyarakat Rupat Utara yang terdampak COVID-19. Dari Bengkalis Riau, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga memadati lokasi vaksinasi massal di kota Surabaya, Jawa Timur. Petugas kelurahan pun kewalahan dalam mengatur antrian. Antrian dan kerumunan terjadi di tempat vaksinasi di kantor Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Ratusan warga memadati lokasi vaksinasi. Meski mereka menggunakan masker, namun jaga jarak sulit diterapkan. Petugas kelurahan pun kewalahan mengatur antrian maupun kerumunan peserta. Warga dengan ditekatkan di kantor kelurahan antusiasnya begitu banyak daripada di gelanggang maupun di KPKL. Sementara itu dalam vaksinasi massal ini, pihak Kelurahan Ploso yang bekerja sama dengan Puskesmas Rangkah Surabaya menyediakan 400 dosis vaksin Sinovac. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Di Klaten, Jawa Tengah ada sebuah warung makan yang setiap harinya menyediakan makan secara gratis. Diharapkan keberadaan warung ini meringankan beban warga untuk makan, terlebih di tengah pandemi. Warung makan Si Jum yang berlokasi di Jalan Dr. Wahid Sudirohusodo, Klaten, Jawa Tengah ini menyediakan berbagai menu makan gratis. Buka sejak Juli lalu, warga kurang mampu yang kebetulan lewat bisa menyempatkan diri mampir untuk makan siang. Warga yang ingin menikmati sepiring menu makan siang gratis tinggal mencuci tangan dan mengantri dengan tertib. Merasa senang, biasanya beli lauk terus bisa makan di sini gitu. Sejak ya udah
Udah lama. Saya makan di sini udah hampir 1 bulan. Iya. Iya, tiap hari. Siapapun boleh makan di sini. Sebab warung makan gratis ini diperuntukkan bagi warga yang perekonomiannya terpuruk selama pandemi. Untuk siapa saja, cuman sekarang pesertanya atau yang makan ke sini itu terfilter sendiri, Mas. Dulu dari yang mampu pun ikut makan, tapi lama-lama yang tetap makan di sini secara reguler itu yang membutuhkan dari buruh, dari tukang parkir, kemudian dari ibu-ibu pekerja buruh juga, anak-anak terlantar, anak-anak yatim. Selain itu, warung Si Jum juga membagi ratusan nasi kotak gratis ke sejumlah daerah di Klaten. Diharapkan dengan warung makan gratis bisa membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Di usianya yang ke-7 tahun ini, Partai Perindo tidak berhenti menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini bantuan diberikan kepada petugas pemakaman di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Para petugas pemakaman umum menjadi salah satu elemen yang berperan penting di tengah badai pandemi. Peran mereka menjadi vital, lantaran harus berhadapan langsung dengan COVID-19. Ya awal sih kami ya amat sangat cemas, takut gitu kan, karena memang belum tahu prosedur seperti apa. Tapi sesuai dengan berjalannya waktu, kami menangani pemakaman COVID-19 dengan penuh tanggung jawab. Di hari ulang tahunnya yang ke-7, Partai Perindo menunjukkan kepedulian kepada ratusan petugas pemakaman di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur dengan berbagi sembako. Mereka kerja ekstra keras untuk membantu masyarakat, untuk membantu pemerintah, supaya pandemi COVID-19 ini tertangani dengan baik. Buat kami di TPU Pondok Ranggon, dan mungkin sangat bermanfaat buat kami. Kepedulian Partai Perindo ini tidak terlepas dari visi misi partai untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Panji Jaka Setia, iNews melaporkan.